Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridaya dengan NIM 1820901105 akan mempresentasikan materi mengenai Independent of Learning atau belajar mandiri yang merupakan tugas presentasi dari mata kuliah Seminar Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Emma Yudiani MSI Psikolog. Baiklah, untuk mengetahui secara mendalam mengenai Independent of Learning, mari disimak penjelasan berikut. Baiklah, yang pertama akan dibahas mengenai pendapat para ahli terhadap definisi dari belajar mandiri. Yang pertama dari Mujjiman pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa belajar mandiri merupakan suatu kegiatan belajar aktif yang didasari oleh motivasi dan kompetensi yang dimiliki oleh individu. Berikutnya dari OIC pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa belajar mandiri ialah peningkatan pengetahuan ataupun prestasi yang didasari oleh inisiatif sendiri. Yang berikutnya dari Nur Fadilah dan Hakim pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa kemandirian dalam belajar merupakan individu tanpa ketergantungan terhadap orang lain, didasari rasa percaya diri dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya tanpa bantuan orang lain. Dari ketiga definisi dari para tokoh tersebut, saya mendefinisikan mengenai kemandirian belajar, yakni individu dengan inisiatif sendiri yang melakukan kegiatan belajar tanpa bantuan orang lain, yang kemudian didasari oleh rasa percaya diri bahwa individu memiliki potensi untuk mampu bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, ciri utama dari kemandirian belajar ini, menurut Moore pada tahun 2017, mengatakan bahwa ciri utama dari kemandirian belajar ialah adanya kesempatan yang kemudian diperoleh siswa untuk berperan dalam menentukan tujuan, sumber, dan evaluasi terhadap proses belajar yang akan dilakukan. Nah, dapat diketahui bahwa ciri dari kemandirian belajar menurut Moore ini terdapat adanya kesempatan yang diberikan oleh pihak sekolah, misalnya dalam suatu lingkungan pendidikan, yang memberikan kesempatan kepada siswanya dalam menentukan tujuan, sumber pembelajaran, serta bagaimana cara siswa mengevaluasi terhadap hasil dari belajarnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kemandirian belajar. Pada bentuk yang pertama yaitu bentuk linear. Pada bentuk ini terdapat beberapa tahap seperti perencanaan, yang mana peserta didik merencanakan target, tujuan, serta lokasi ataupun bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung. Pada bentuk ini juga terdapat tahap penyesuaian yang tak kalah penting, yaitu peserta didik harus menyesuaikan diri terhadap sumber belajarnya. Yang kedua yaitu bentuk interaktif. Pada bentuk ini lebih fokus untuk membentuk karakteristik kepribadian peserta didik dengan metode yang membuat peserta didik mengikuti kegiatan interaksi kolektif, yakni interaksi secara kelompok yang kemudian dijelaskan bahwa dalam penyelesaian tugas secara kelompok tidak ada pendapat yang ditolak, melainkan semua pendapat yang ada dalam satu kelompok tersebut diterima. Maka dari itu, dalam suatu kelompok interaktif kolektif ini, dengan pemberian tugas mandirinya, maka tidak adanya hierarki atau derajat pada setiap pendapat. Yang selanjutnya yaitu bentuk instruksional. Pada bentuk ini terdapat tutor yang menjadi
pemberian tugas mandiri serta memberikan motivasi kepada peserta didik untuk peserta didik tersebut agar memiliki motivasi tersendiri dalam menyelesaikan tugasnya secara mandiri atau secara perorangan. Kelebihan dari proses pembelajaran mandiri ini, yang pertama yaitu membantu bagi siswa yang cocok dengan metode ini. Karena bagi siswa yang cocok dengan metode ini, misalnya siswa tersebut menyukai cara belajar perorangan, cara belajar tanpa bantuan ataupun tanpa gangguan orang lain, maka metode belajar ini akan sangat membantu siswa dalam penyelesaian tugasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Karena metode pembelajaran mandiri ini didasari oleh rasa percaya diri dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas secara mandiri atau secara perorangan, maka diharapkan bahwa rasa percaya diri dan tanggung jawab ini akan terus melekat pada siswa, baik di dalam proses pembelajaran mandiri ataupun di dalam kegiatan pendidikan lainnya. Yang ketiga yaitu perhatian lebih terfokus pada siswa, karena cara belajar yang secara perorangan, maka dari itu pengajar ataupun guru akan lebih terbantukan dalam memperhatikan perkembangan dari siswanya. Kelemahan dari proses pembelajaran mandiri ini yang pertama yaitu berkurangnya interaksi. Dikarenakan proses belajar mandiri yang dilakukan secara perorangan, maka dari itu akan dapat terjadinya kekurangan interaksi baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, tidak cocok untuk semua siswa, guru ataupun pengajar. Karena proses pembelajaran mandiri ini tidak semua individu menyukainya. Karena setiap individu tentu memiliki cara ataupun metode belajar yang mereka sukai, yang mereka minati, yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu kurangnya disiplin diri atau lambat menyelesaikan tugas. Pada proses pembelajaran mandiri, seorang siswa sedikit sekali mendapatkan dorongan atau dorongan dalam menyelesaikan tugasnya. Berbeda dengan proses pembelajaran secara kelompok yang mana setiap anggota kelompok tersebut saling menguatkan atau saling memberikan dorongan agar siswa di dalam kelompok tersebut segera menyelesaikan tugasnya. Maka dari itu disarankan pada proses pembelajaran mandiri ini diberikan batasan waktu dalam menyelesaikan tugasnya, seperti per minggu ataupun bulan. Yang keempat yaitu memerlukan persiapan yang matang bagi pihak sekolah. Hal ini dikarenakan bahwa pembelajaran mandiri ini sangat berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, yang hanya mengacu pada seorang guru saja. Selanjutnya yaitu penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran mandiri. Ini dilakukan oleh Anugrah Putra pada tahun 2017 tentang penerapan metode pembelajaran mandiri dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Studi pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM Bina Mandiri Cipageran. Pada pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembelajaran mandiri dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Pada penelitian ini terdapat tutor yang memberikan motivasi, lalu kemudian menentukan media pembelajaran dan pemberian tugas mandiri. Pada penelitian ini, kegiatan evaluasi dilakukan oleh tutor dengan mengamati perkembangan subjek. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat peningkatan yang baik pada aspek psikomotorik. Dilihat dari kemampuan subjek dalam menempatkan diri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan kepercayaan dirinya semakin meningkat dilihat dari cara menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai independent of learning atau belajar mandiri. Baiklah, sebenarnya saya sudah pernah melakukan penjelasan atau presentasi mengenai materi independent of learning. Namun, oleh karena record Zoom pada saat itu tidak bisa diakses, maka saya melakukan perekaman ulang. Pada presentasi saya sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan mengenai materi ini. Yang pertama ialah, apa penyebab dari kita sebagai mahasiswa sulit untuk melaksanakan pembelajaran mandiri? Nah, menurut saya, alasannya ialah kita tidak ada motivasi ataupun motivasi kita sangat rendah untuk berupaya melaksanakan tugas kita secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Faktor penyebab lainnya ialah kita tidak percaya diri terhadap diri kita, bahwa kita sebenarnya bisa dalam melaksanakan pembelajaran mandiri atau menyelesaikan tugas kita secara mandiri, tetapi kita memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Selanjutnya, kita tidak menguasai materi ataupun tugas yang diberikan dari dosen. Oleh karena itu, kita sangat berketergantungan kepada teman kita yang dirasa memiliki pemahaman mengenai tugas tersebut. Baiklah, lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana cara kita agar kita dapat melaksanakan pembelajaran mandiri. Menurut saya, cara yang dapat dilakukan ialah kita menghindari kelompok belajar yang saling ketergantungan. Kita tetap berinteraksi dengan mereka, namun pada saat menyelesaikan tugas, kita menghindari mereka. Selanjutnya, cara yang dapat dilakukan yaitu membiasakan diri kita untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, pada pertanyaan berikutnya, yakni bagaimana cara kita untuk melatih anak-anak untuk dapat melakukan pembelajaran mandiri. Kalau untuk anak-anak, menurut saya yakni dari perubahan pola asuh. Kita membiasakan anak-anak tersebut untuk menyelesaikan segala tugas yang kecil ataupun berat secara mandiri, secara tidak dibantu dengan orang lain. Kalau misalkan dari pihak sekolah, maka metode pembelajaran mandiri ini dapat diterapkan asalkan terdapat persiapan yang matang. Untuk pertanyaan berikutnya yakni apakah hasil dari metode pembelajaran mandiri ini lebih baik dari metode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Nah, menurut saya tidak bisa menyimpulkan bahwa hasil belajar dari metode pembelajaran mandiri dengan metode pembelajaran secara kelompok tersebut mana yang lebih baik, karena saya juga belum menemukan penelitian yang membahas mengenai perbandingan antara kedua metode pembelajaran tersebut. Akan tetapi, kembali lagi ke kelemahan dan kelebihan dari metode pembelajaran mandiri, karena tidak semua siswa
itu mau ataupun bisa melakukan metode pembelajaran ini. Selanjutnya pada pertanyaan yang terakhir, yaitu adakah pengaruh budaya terhadap penerapan metode pembelajaran ini? Pembelajaran mandiri, menurut saya ada. Faktor budaya ini termasuk ke dalam faktor eksternal atau faktor luar yang dapat mempengaruhi individu dalam melaksanakan metode pembelajaran mandiri. Karena contohnya pada budaya yang menekankan pemeluknya untuk selalu bergotong royong, selalu meminta bantuan orang lain, maka dalam metode pembelajaran mandiri ini akan sangat sulit dilakukan oleh individu penganut budaya tersebut. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa budaya dapat berpengaruh pada penerapan metode pembelajaran mandiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.